Alhamdulillah wa syukurillah, dengan nikmat yang banyak yang Allah anugerahkan kepada kita, kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat-nikmat ini. Di antara bentuk syukur kita respon panggilan Allah untuk beribadah, untuk bertafakuh fiddin. Mudah-mudahan nikmat-nikmat yang banyak ini akan ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita berbicara tentang fikih muamalat al-maliyah. Tadi tema yang disampaikan adalah penjaminan hutang. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hutang di dalam Islam itu diperbolehkan. Memberikan hutang kepada yang membutuhkan disunnahkan. Jadi manakala kita memiliki kebutuhan, kemudian menuntut kita untuk berhutang, itu diperbolehkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh." Wahai orang-orang yang beriman, ketika kalian melakukan transaksi utang piutang, maka catat dan tulislah. Nah, ayat ini sebagai dalil diperbolehkannya hutang. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu juga pernah hutang, membeli makanan, kemudian tidak ada uang, kemudian Rasulullah beli itu makanan dengan cara berhutang. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan baju perangnya sebagai ar-rahan, sebagai barang jaminannya. Bahkan sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, itu belum sempat tertebus baju perangnya. Nah, ini sebagai bukti dan dalil hutang itu diperbolehkan. Tetapi kata ulama, memberikan pinjaman atau hutang kepada saudaranya yang membutuhkan itu disunahkan, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat. Di antaranya ayat yang senada, innal musaddiqina wal musaddiqat wa aqradullaha qardan hasana yudha'afu lahum walahum ajrun karim. Allah firmankan dalam ayat ini yang ada dalam surat Al-Hadid, sesungguhnya orang-orang laki dan laki-laki, sesungguhnya orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya dari kaum laki-laki dan perempuan, kemudian wa aqradullaha, dan kemudian mereka memberikan pinjaman. Nah, ini memberikan pinjaman kepada saudaranya itu seolah-olah memberikan pinjaman kepada Allah, sementara Allah Maha Kaya, enggak butuh. Ini kata ulama ahli tafsir sebagai bentuk tasyrif wa ta'zim. Artinya pemuliaan dan penghormatan yang diberikan oleh Allah kepada seseorang yang mau memberikan pinjaman kepada saudaranya yang membutuhkan. Seolah-olah memberikan pinjaman kepada Allah, sementara harta yang dimiliki itu adalah pemberian Allah dan Allah Maha Kaya. Ini sebagai bentuk penghormatan. Nah, inilah disunahkan sampai Allah Subhanahu wa taala teruskan dalam ayat ini, yudha'afu lahum walahum ajrun karim, dan baginya pahala yang dilipat gandakan oleh Allah, walahum ajrun karim, dan baginya adalah balasan atau pahala yang mulia. Nah, ini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah.
Karena al-adain, hutang itu sifatnya sosial, tidak dimaksudkan untuk kepentingan-kepentingan komersial. Oleh karena itulah Islam memberikan cara-cara, wasilah-wasilah, sarana-sarana untuk menjamin hutang ini. Karena orang yang memberikan pinjaman itu tidak diperbolehkan untuk mendapatkan kemanfaatan dan keuntungan, cuma murni berbuat baik, membantu saudaranya yang membutuhkan. Tidak boleh sedikit pun orang yang memberikan pinjaman itu, memberikan hutang itu untuk mengambil keuntungan, kemanfaatan yang kembali kepada pribadinya. Ini tidak diperbolehkan. Nah, oleh karena itu kan dikhawatirkan bahwasanya hutang ini tidak terbayarkan. Orang berbuat baik kepada saudaranya, kemudian setelah itu nggak boleh mengambil keuntungan. Nah, boleh jadi kalau hutang ini tidak dibayarkan, maka mengalami kerugian yang berlipat-lipat. Karena seandainya uang itu tidak dipinjamkan, mungkin saja bisa dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan pribadi, atau mungkin saja bisa dimanfaatkan untuk kepentingan investasi dan bisnis, sehingga bisa mendatangkan keuntungan. Oleh karena itulah Islam memberikan wasilah dan caranya. Oleh karena itu memang resiko hutang ini sangat amat besar resikonya, manakala orang tidak membayar hutangnya dengan tidak ada uzur, kecuali kalau memang di saat pinjam itu ada keinginan untuk membayar, tapi Allah takdirkan sampai meninggal gak mampu membayar, kemudian tidak punya harta, kemudian tidak punya ahli waris. Nah, ini nanti Allah yang akan membayarnya. Tapi saat hidupnya ada niat untuk membayar, kemudian ditakdirkan sampai meninggal gak punya harta, gak punya ahli waris. Nah, inilah yang akan dibayarkan oleh Allah SWT. Kecuali kalau saat hidupnya hutang tidak ada niatan untuk membayar. Nah, ini yang resikonya sangat amat besar. Bahkan orang yang meninggal dengan cara yang terbaik, meninggal dalam meninggikan kalimat Allah SWT, berperang saja, itu masih tertahan antara dirinya dengan Allah SWT dengan hutangnya itu selama belum terbayarkan. Nah, kita akan membicarakan tentang wasilah, cara yang dijadikan oleh Islam sebagai penjaminan hutang. Dulu saya pernah membicarakan sekilas tentang gade. Tapi nanti saya ulangi sedikit saja. Tapi yang belum saya sampaikan saat itu adalah doman. Ini yang kita dulukan. Karena gade sudah sering kita dengar, meskipun masih membutuhkan penjelasan yang lebih luas lagi, tetapi yang belum pernah dan ini jarang juga dipakai. Ini ada cara yang diberikan oleh Islam untuk menjamin hutang agar supaya tetap terbayarkan. Nah, ini adalah doman namanya. Ad-doman maknahu dhammu dhimmatin ila dhimmah. Dikatakan oleh para ulama, ad-doman itu maknanya menggabung tanggungannya seseorang kepada seseorang yang lain. Contohnya, misalnya si A ini berhutang kepada si B. Si B ini ada keraguan, apakah si A di saat waktu jatuh tempo nanti memiliki kemampuan keuangan untuk membayar ataukah tidak. Maka si A ini minta kepada si B agar supaya menghadirkan seseorang, ini bukan harta,
Kalau harta ini nanti rahan. Minta untuk menghadirkan seseorang untuk menjamin hutangnya. Manakala si B ini, yang berhutang tadi, manakala si B ini memang tidak mampu membayar hutangnya, kemudian dihadirkanlah si C. Si C ini dihadirkan oleh si B. Inilah saudara saya si C, dia memiliki kemampuan keuangan yang akan menanggung hutang saya manakala nanti saya tidak mampu membayar pas saat waktu jatuh tempo. Nah, ini yang disebut dengan doman, karena maknanya menggabung penanggungan hutang. Nah, ini digabungkan kepada orang lain, yaitu si C, sehingga akhirnya yang semula hutang ini menjadi tanggungannya B, tapi ini digabung tanggungan ini bersama dengan si C, sehingga si A ini nantinya bisa menagih hutangnya dari dua orang yang semula cuma hanya seorang, yaitu si B saja. Sehingga nanti kalaulah si B ini nggak mampu membayar pas waktu jatuh tempo, si A ini datang kepada si C, Anda semula kan sudah siap untuk menanggung hutangnya si B, saat ini sudah jatuh tempo, sekarang dia nggak mampu membayar, maka bayarlah hutangnya dia. Nah, ini disebut dengan doman. Berbeda dengan gade kan. Kalau gade yang dijadikan jaminan kan barang. Kalau ini yang dijadikan jaminan adalah orang. Itu doman. Doman ini dalam fikih Islam itu diperbolehkan. Dalilnya surat Yusuf ayat yang ke-72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalu nafqidu suwa'al maliki waliman jaa bihi khimlu ba'irin wa ana bihi za'im. Qalu, berkatalah saudara-saudaranya Nabi Yusuf, mereka berkata, nafqidu suwa'al malik, kami kehilangan piala raja. Jadi piala raja saat itu hilang. Kemudian mereka berkata, qalu nafqidu suwa'al maliki waliman jaa bihi khimlu ba'ir wa ana bihi zaim. Dan siapa-siapa orangnya yang bisa menemukan piala raja yang hilang ini, kemudian bisa menyerahkan piala raja ini, maka baginya makanan. Baginya adalah makanan, yang mana makanan ini seberat beban onta. Jadi yang menemukan dijanjikan akan diberi hadiah, yang mana hadiahnya ini berupa makanan, yang mana makanannya beratnya seberat beban onta. Jadi seberapa onta itu mampu memikul bebannya, nah seberat inilah makanan nanti akan diberikan kepada penemunya dan bisa menyerahkannya. Kemudian akhir ayat ini ditutup, ini yang ada hubungannya dengan pembicaraan kita, wa ana bihi zaim, dan sayalah yang akan menanggungnya. Jadi jangan khawatir, cari saja ketemu, saya tanggung, saya yang akan memberikan hadiah ini yang senilai seberat makanan, seberat beban onta. Nah, ini saya yang akan menanggung. Jangan khawatir, Anda bisa menemukan, saya yang menanggungnya. Jadi ini kan dalil diperbolehkannya menanggung tanggungan, atau termasuk di dalamnya hutang. Nah, ayat ini nggak ada hubungannya sama tema yang kita bicarakan, tapi kita ambil sedikit pelajarannya. Itu sebagai dalil juga diperbolehkannya mengambil upah dari percaloan, calo, broker atau maklar. Itu ketika melakukan pekerjaannya, entah apapun saja jasa yang diberikan oleh maklar, itu boleh maklar mengambil upah. Kan ini ayat, siapa-siapa orangnya yang bisa menemukan piala raja yang hilang,
baginya makanan seberat beban onta. Nah, ini kan kita bisa tarik benang merah dengan percaloan. Misalnya, siapa-siapa yang bisa menjualkan tanah saya, maka baginya hadiah senilai 2% dari harga tanah ini. Kan percaloan ini. Atau siapa-siapa orangnya yang bisa menghadirkan seseorang untuk bisa umroh bersama travel saya, maka baginya 1 juta rupiah. Nah, kemudian cari ke sana kemari orang yang mau umroh bersama travel ini, dapat seorang, maka dia layak dan berhak untuk mendapatkan 1 juta. Seperti ini. Nah, inilah kata ulama bahwasanya ayat ini sebagai dalil juga bahwasanya upah yang diterima oleh maklar, calo atau broker itu diperbolehkan, tapi bergerak dalam bidang-bidang yang diperbolehkan percaloannya. Ini kita tidak membicarakan tentang samsarah atau percaloan. Insyaallah kita akan bicarakan pada pertemuan yang khusus. Kita kembali kepada tema kita, bahwasanya ini dalil yang pertama bahwasanya doman itu diperbolehkan. Nah, dalil dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada hadis sahih. Ketika dihadirkan jenazah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diminta untuk mensolatkan, maka Rasulullah berkata kepada para sahabatnya yang maknanya hal alaihi dain, apakah jenazah yang dihadirkan ini yang saya diminta untuk mensolatkannya ini memiliki hutang? Kemudian dijawab oleh para sahabatnya, na'am, betul wahai Rasulullah, jenazah ini punya hutang saat hidupnya. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, hal taroka malan, apakah jenazah ini meninggalkan harta warisan? Dijawab oleh sahabat, la, tidak wahai Rasulullah. Kemudian diteruskan lagi, hal taroka warosatan, apakah jenazah ini meninggalkan ahli warisnya yang akan menanggung hutangnya? Pertama, tidak ada harta yang ditinggalkan yang digunakan untuk menutup hutang-hutangnya. Kemudian yang kedua, tidak punya ahli waris yang akan menanggung hutang-hutangnya juga. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, sallu ala akikum, solati dia, saya enggak mau mensolatinya. Ini jangan sampai dipahami dengan pemahaman yang salah. Artinya orang yang punya hutang enggak boleh disolatkan. Ini tidak benar. Karena Rasulullah kan dalam hadis ini masih memerintahkan untuk disolatkan, tapi Rasulullah enggak mau. Mungkin muncul pertanyaan, apa hikmahnya kok Rasulullah enggak mau mensolatkan jenazah ini? Ini sekali lagi enggak punya harta yang ditinggalkan, enggak punya ahli waris. Tapi kalau ada orang meninggal punya harta yang ditinggalkan, punya ahli waris, tetap disolatkan seluruhnya, baik imam masjid rotib ataukah masyarakat solatkan. Tapi kalau memang seperti itu, enggak punya harta yang ditinggalkan, enggak punya ahli waris, ini imam enggak boleh mensolatkan. Biar yang menyolati keluarganya saja, tetangga-tetangganya, tapi imam rotibnya jangan solatkan itu. Ini hikmahnya agar supaya orang-orang lain itu tidak gegampang, tidak mempermudah masalah hutang. Karena kalau imamnya, ulama besarnya nanti mensolatkan, orang itu akan memperingan dan mempermudah masalah hutang, nggak akan dibayar saat hidupnya. Nah, ini maksudnya seperti itu. Tapi tetap disolatkan, karena orang yang meninggal dengan memiliki tanggungan hutang itu masih muslim. Orang yang meninggal dalam keadaan Islam tetap diperlakukan seperti orang Islam, disolatkan, dimandikan, dikafankan, dan dikuburkan di kuburnya
orang-orang Islam. Nah, kembali kepada permasalahan ini, langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat mengatakan shollu ala akikum, solati dia, saya nggak mau mensolatinya. Kemudian qoma Abu Qatadah wa qala huma alayya ya Rasulullah. Kemudian Abu Qatadah berdiri seraya berkata, ya Rasulullah, hutangnya yang senilai 2 dirham atau 2 dinar, karena dalam hadits ini cuma disebutkan huma kembali kepada 2, apakah 2 dirham, apakah 2 dinar. Hutangnya yang senilai 2 dirham atau 2 dinar ini saya yang menanggungnya wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersedia mensolati jenazah ini. Kan ini kembali kepada penjaminan, yaitu orang yang menjaminnya itu tadi. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan. Dhaman yang artinya seseorang menanggung hutangnya seseorang ini diperbolehkan dengan dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Kita melihat syarat-syaratnya. Pertama, syaratnya an yakuna dhamin jaiza at-tasarruf. Artinya penjaminnya tadi, orang si C yang bersedia menjamin hutangnya si B itu tadi, jaiza at-tasarruf. Artinya termasuk orang yang diperbolehkan untuk membelanjakan hartanya. Karena dalam fikih Islam itu ada orang yang tidak diperbolehkan untuk membelanjakan hartanya sendiri. Meskipun harta itu miliknya sendiri, tapi nggak boleh dia membelanjakan. Itu diantaranya anak kecil yang belum balik, meskipun hartanya banyak, nggak boleh dia menjadi penjamin. Atau misalnya orang gila, meskipun hartanya banyak, nggak boleh dia menjamin. Atau al-muflis. Muflis itu orang yang pailit. Artinya jumlah hutangnya lebih besar daripada aset yang dimiliki, dan waktu jatuh tempo sudah tiba. Waktu membayarnya sudah jatuh tempo. Ini dianggap pailit. Orang seperti ini maka nggak boleh dia membelanjakan hartanya. Jadi hartanya itu diblokir. Makanya pemblokiran harta itu boleh. Kayak misalnya direktur first travel itu hutangnya kan banyak. Kemudian aset-asetnya pun juga banyak. Nah, ini dalam fikih Islam itu diperbolehkan hartanya diblokir. Nggak boleh dia membelanjakan hartanya. Kalau pemerintah menetapkan seperti itu, maka boleh. Karena harta ini nantinya itu dijual dengan harga pasar. Hasil penjualannya digunakan untuk menutup seluruh hutang-hutangnya. Nah, ini nggak boleh dia menjadi penjamin. Karena harta yang dimiliki itu dalam kondisi tidak boleh dibelanjakan oleh dirinya, yaitu sudah ada arahnya tersendiri, yaitu untuk menutup hutang-hutangnya sendiri. Gak boleh dia menjadi penjamin, dan begitu seterusnya. Nah, ini pertama, penjaminnya adalah termasuk orang yang diperbolehkan untuk membelanjakan dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, wa yushtaratu ridhahu aidan. Kemudian disyaratkan penjamin ini disyaratkan dia ridho. Jadi harus sepengetahuannya dan dia bersedia untuk menjadi penjamin. Kalau misalnya si B langsung dia katakan, jangan khawatir wahai saudaraku A, kalau nanti waktu jatuh tempo sudah tiba, saya nggak mampu membayar, ada kawan saya kaya itu sana, dia yang akan menjadi penjamin, tapi belum dikasih tahu dan belum diketahui kesiapannya. Nah, ini tidak diperbolehkan. Jadi perlu diketahui kesiapannya dan keridhoannya dia menjadi sebagai penjamin. Nah, ini yang disebut seperti syarat-syaratnya seperti itu. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika
si penjamin ini sudah terpenuhi syarat-syaratnya, sudah ridho, kemudian tidak termasuk orang yang diblokir untuk membelanjakan hartanya sendiri, maka ketika sudah sah akad doman ini, maka si A yang piutangnya ini, itu kata ulama, kata jumhurul ulama, mayoritas ulama, dia boleh menagih hutangnya manakala sudah jatuh tempo kepada siapapun saja yang dikehendaki, baik kepada si B adalah orang yang berhutang langsung, ataukah kepada si C yang mana dia sebagai penjaminnya. Terserah mau datang kepada siapa dia untuk menagih, menarik hutangnya. Itu kata jumhurul ulama seperti itu. Tapi ada pendapat lain yang mengatakan, termasuk penulis buku ini, saya membaca buku yang ditulis oleh Dr. Shalih Fauzan dalam bukunya Al-Mulakhas Fiqhi, dia katakan bahwasanya si A ini tidak diperbolehkan untuk menagih hutang kepada si C sebelum si B ini diketahui akan ketidakmampuannya. Jadi selama si B masih mampu, belum boleh si A ini datang kepada si C untuk menagihnya. Saya lihat pendapatnya Dr. Shalih Fauzan ini kuat, karena ada kaidah fikih yang mengatakan begini: la yusaru ilal badal madamal mubdal minhu maujudan. Jadi dikatakan oleh para ulama, la yusaru ilal badal madamal mubdalu minhu maujudan. Tidak boleh badal. Badal itu artinya kan serep pengganti. Jadi si C ini kan serep, artinya si B manakala nggak mampu membayar, baru serepnya dia. Jadi selama ban aslinya itu masih layak, bisa dipakai, maka belum boleh ban serep ini diturunkan. Jadi kaidahnya seperti itu. Jadi selama yang asli masih ada si B dan dia masih mampu, maka belum boleh lari kepada si C. Nah ini kuat sekali, karena memang pengganti itu kan baru berfungsi manakala yang diganti itu sudah tidak mampu. Selama masih mampu, maka pengganti belum boleh tampil. Nah ini kaidah, saya lihat seperti itu. Nah ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian si C ini penting sekali. Si C ketika tadi sudah siap atau penjamin, manakala dia sudah ridho menjadi sebagai penjamin, kemudian betul-betul dia telah memberikan jaminan kepada saudaranya si B, maka si C ini enggak boleh mengambil keuntungan. Jadi misalnya si C, saya siap untuk menjadi penanggung Anda, dan saya yang akan menutup hutang-hutang Anda, seberapapun saja jumlah hutang Anda, tapi syaratnya Anda harus membayar saya 2% dari biaya yang saya keluarkan untuk menutup hutang-hutang Anda. Ini enggak diperbolehkan. Jadi si C pun ketika menjadi penanggung tadi cuma hanya berbuat sosial saja dia. Kan si C ini sifatnya membantu si B yang tidak memiliki kemampuan keuangan untuk membayar hutangnya. Maka si C inilah yang memberikan pinjaman kepada si B terlebih dahulu dengan kesulitan keuangannya, maka ditutup dulu utangnya itu. Berarti si C ini memberikan pinjaman kepada si B. Tadi kaidah yang sudah sering kita ulang-ulang, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Maka setiap pinjaman kok mendatangkan kemanfaatan, baik kemanfaatan itu berupa materi, apakah non materi, maka kemanfaatan itu disebut dengan riba. Makanya si C manakala memberikan persyaratan untuk meminta kelebihan dari membayar seluruh jaminan tadi itu, maka itu dianggap riba. Nah sekarang ini banyak ditulis oleh para ulama
permasalahan baru yang disebut dengan khitab ad-dhaman. Ini bentuk transaksi kontemporer. Mungkin kalau dalam istilah kita letter of credit atau apa gitu. Ini biasanya berlaku antara importir dengan produsen besar. Jadi misalnya orang mengimpor barang dalam skala besar dan bernilai besar, biasanya produsen ini tidak akan mengirim barangnya kepada importir ini manakala tidak ada penjaminnya. Dan biasanya yang siap menjadi penjamin itu perbankan atau lembaga keuangan. Sementara lembaga keuangan tidak mungkin dia akan menerbitkan surat jaminan kepada produsen manakala dia tidak mendapatkan imbalan dari importir. Biasanya seperti itu. Misalnya lah pedagang besar, dia berdagang mobil langsung dari luar negeri yang diimpor sana. Ini kan nggak mungkin produsen besar seperti Mercy, BMW mengirim barang mobil ini kepada importir ini tanpa ada penjaminnya. Dan biasanya yang ditunjuk oleh produsen ini adalah bank yang besar. Nah, kemudian importir ini akhirnya siap untuk memenuhi permintaan produsennya. Datanglah ke bank, kemudian dia meminta agar siap menjadi penjamin. Tapi bank tidak semudah itu dia akan menanggung seluruh biaya yang akan dikeluarkan manakala si importir ini tidak memberikan keuntungan kepada bank. Nah, akhirnya kalau bank siap, nanti bank menulis surat yang disebut dengan surat penjaminan, dikirimkanlah kepada produsennya. Saya sebagai bank A misalnya siap akan menanggung seluruh biaya yang ditanggung oleh importir A ini. Nah, barulah tenang produsen sana karena ada penjaminnya. Nah, ini yang disebut dengan istilahnya dalam fikih Islam khitab ad-dhaman. Nah, apa hukum bank yang menjadi penjamin dengan menerbitkan khitabud dhaman, yaitu tadi surat penjaminan yang dikirim kepada produsen dengan syarat minta imbalan? Maka jawabannya dengan syarat minta keuntungan. Jawabannya adalah bisa boleh dan bisa tidak boleh. Artinya begini, manakala importir tadi memiliki saldo yang cukup di bank tersebut, memiliki saldo yang besar yang ada pada bank sebagai penjamin tersebut, kemudian pas di saat waktu jatuh tempo, kemudian bank yang menanggung seluruh biaya importir ini, dikirimkanlah ditransferlah kepada produsen dengan uangnya importir itu sendiri, kemudian dia mengambil upah, maka ini boleh. Karena upah yang dia ambil oleh bank ini itu adalah upah atas jasanya. Dan bank ini tidak memberikan pinjaman kepada importir, karena importir punya saldo yang mencukupi untuk mengcover seluruh biaya, seluruh hutang-hutangnya kepada produsennya itu tadi. Nah, ini nggak apa-apa. Tapi manakala importir ini tidak memiliki saldo, kemudian bank yang memberikan pinjaman sebesar biaya yang ditanggung oleh importir, kemudian banknya minta keuntungan, prosentase keuntungan dari biaya yang dibayarkan kepada produsen, ini haram, ini nggak boleh, karena masuk dalam kaidah tadi, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang bisa mendatangkan keuntungan atau kemanfaatan, maka kemanfaatan itu disebut dengan riba.
Nah ini para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang disebut dengan doman. Saya rasa doman ini adalah merupakan solusi dari cara yang sering dipakai oleh para piutang. Biasanya cara yang digunakan oleh piutang untuk menanggung hutang, penjaminan hutangnya supaya tetap terbayarkan, biasanya kan menggunakan denda, penalti, agar supaya tidak menunda-nunda pembayaran hutang manakala sudah jatuh tempo. Kan begitu yang sering sekali dilakukan oleh para piutang. Nah, kalau cara seperti ini kan tidak diperbolehkan, karena pinjaman nggak mampu membayar itu yang berhutang kemudian didenda. Nah, pendendaan itu kan berarti kelebihan daripada hutang. Nah, cara ini tidak diperbolehkan. Hanya saja saya pernah menyampaikan bahwasanya Majelis Ulama Indonesia itu punya fatwa. Jadi fatwanya diperbolehkan piutang ini mendenda, tapi jangan diambil oleh piutangnya, tapi digunakan untuk sosial gitu, agar supaya tidak terdapat kredit macet. Makanya rata-rata bank-bank syariah itu mereka memiliki, kayak misalnya BSN itu dia punya lasnas lembaga amil zakatnya dia di sini, sehingga denda-denda yang terkumpul itu, karena mungkin banyak kan BSM ini mendenda, nah dia gunakan fatwanya MUI ini tidak masuk ke dalam pembukuan mereka, dikeluarkan ke lasnasnya. Lasnas ini sudah tidak ada kaitannya dengan BSM-nya, berarti sudah tidak masuk ke dalam saya nggak tahu istilahnya, rekening mereka, sudah keluar dari keuangannya. Nah ini nanti akhirnya lasnas ini disampaikanlah kepada kepentingan sosial. Itu yang saya lihat, karena memang lembaga-lembaga keuangan syariah di negara kita itu mengacu kepada fatwanya MUI. Tapi kalau saya melihat cara yang diberikan oleh Islam ini tadi, itu lebih hati-hati. Seorang menjadi penjamin, atau nanti yang kita bicarakan yang lain, rohen, gade, apa yang digadekan, ini lebih aman. Tapi paling tidak ya, ini ada fatwa MUI, sudah itu urusannya MUI saja yang berfatwa, kan ada MUI yang berfatwa seperti itu. Tapi ini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya lanjutkan, ini sudah isya belum? Sudah isya ya. Jadi azan dulu, nanti kita buka forum tanya jawab insyaallah. Ini saya sampaikan bahwasanya penjaminan hutang dalam Islam itu banyak. Di antaranya adalah ad-dhaman ini, dan ada wasilah-wasilah lainnya yang belum disampaikan. Insyaallah nanti dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Nah, satu pembakasan ini kita buka 2 pertanyaan saja. Silakan, kalaulah ada, tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya kan masyarakat bahkan masyarakat jadi orang LPS, mana LPS tersebut yang saya tahu sih sampai sekarang berapa kalau sudah syariah atau belum? Ya, gimana? LPS itu sampai sekarang masih belum ada LPS syariah, dan di situ LPS tersebut meminta premi. Gimana? Meminta premi atas premi. Dana yang ada di bank, gitu. Bagaimana menggunakan LPS di bank syariah? Yang kedua, bagaimana kemudian ketika kita meminjamkan, lalu
pinjam mungkin 120%, 150%, 200%, padahal kan tadi tujuannya pemberian hutang itu untuk sosial saja, dan tidak boleh ada keuntungan, tapi tujuan sosial, tapi kita minta jaminan berupa misalkan 100% dari aset ataupun harta dari yang bersangkutan, padahal dia mungkin membutuhkan uang tunai. Iya, langsung lagi. Ya, mudah-mudahan ingat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kafalah atau doman sama ya. Kafalah itu kan riba besar. Terus juga baca jangan menggabungkan antara hutang dan akad jual beli. Iya. Kan juga ada larangan besar. Iya betul. Ada case seperti ini Ustaz. Ada aset yang sedang berubah kepada suatu bank syariah yang sedang berjalan. Mungkin pengeluarannya katakan sekitar 100 juta lagi Ustaz. Ini merupakan. Iya. Kemudian ada suatu investasi yang akan melakukan mudharabah atau juga musyarakah di sini. Kemudian dia meminta jaminan dan diharapkan sertifikat ini akan dijadikan jaminan terhadap musyarakah investasi. Tapi masih ada 100 juta yang harus dibayar pihaknya, pihak perbankan. Kemudian ada kesepakatan musyarakah itu bisa terjadi dengan syarat Anda harus lunasi dulu mudharabah saya di KPR di perbankan. Kemudian ini dijadikan sebagai rohan, baru terjadi musyarakah. Ini masuk golongan riba karena dia mengutangi kita dulu. Ya kan? Walaupun utangnya tidak berguna, tapi terjadi investasi di sini. Nah mungkin dalam investasi itu juga mereka memperhitungkan barangkali ada cost of money di sana. Walaupun secara zahir tidak ada bunga 100 juta investasi. Oke, saya pinjamkan, kita bermusyawarah, sertifikat ini jadi rohan terhadap musyawarah kita. Nah, apakah ini dapat masuk dalam kaidah riba itu? Iya. Pertama berkait tentang LPS, lembaga penjaminan simpanan ya. Artinya kembali kepada LPS itu sendiri. Apakah saya nggak tahu apakah sudah ada yang syariah, apakah tidak. Intinya kan lembaga penjaminan simpanan ini kan semacam asuransi kan sebenarnya. Asuransi. Jadi hutang itu diasuransikan, yang nanti akan mengcover itu adalah asuransi, tapi dengan cara membayar premi kan gitu, membayar premi. Ya kembali kepada asuransi itu sendiri. Ketika asuransinya konvensional ya nggak boleh, kalau ta'awun ya boleh kan gitu. Nah ini nanti kita akan bicarakan asuransi yang ta'awun, yang syariah itu yang seperti apa. Jadi itu mungkin nanti akan panjang sebabnya. Kemudian yang kedua tadi, bahwasanya barang yang dijadikan jaminan untuk mendapatkan hutang yang nilainya lebih besar daripada hutang. Sebenarnya begini, barang yang dijadikan jaminan dalam Islam itu tidak ada ketetapan nilai. Boleh lebih besar, boleh lebih kecil daripada hutang yang didapatkan. Misalnya saya ambil hutang senilai 100 juta, tapi jaminannya cuma hanya 50 juta, senilai 50 juta kalaulah diuangkan, tapi saya mau, nggak apa-apa. Atau misalnya nilai jaminan lebih mahal ketimbang jumlah hutangnya, dan ini rata-rata seperti itu kan, lebih mahal. Ini juga nggak apa-apa. Yang terpenting kan begini saja, nanti di saat waktu jatuh tempo sudah tiba, harus dibayar, kemudian tidak mampu membayar, kan barang jaminannya ini dilelang, dijual dengan harga pasar kan gitu. Nah setelah terjual, seberapapun saja hasil penjualan ini nantinya yang akan digunakan untuk membayar hutang itu senilai hutangnya. Jadi kalau misalnya hutangnya 100 juta, kemudian yang dijaminkan adalah rumah, misalnya nilainya 500 juta, maka setelah dijual rumah 500 juta, ini cuma hanya dibayarkan 100 jutanya aja, yang 400 juta tetap miliknya yang berhutang. Nah kalau di kita kan nggak begitu.
seberapapun saja nilai jaminan itu adalah setelah dilelang, setelah dijual, itu adalah milik yang memberikan hutang. Nah ini kan kelebihannya tentunya riba, ya kan? Karena kaedahnya tadi itu, setiap pinjaman kok bisa mendatangkan kemanfaatan, maka riba. Nah ini pinjaman diberikan, kemudian dia mendapatkan hasil penjualan jaminan yang lebih mahal, berarti kelebihan daripada hutangnya itu adalah riba, nggak boleh itu. Jadi dibalikin kelebihannya, cuma hanya mengambil seberapa nilai hutangnya saja. Wallahu a'lam bishawab itu. Kemudian yang kedua ini membutuhkan nanti kita berdua saja komunikasi. Saya memerlukan berpikir, saya nyambung tapi masih butuh untuk merenung dulu. Saya paham, insya Allah nanti kita komunikasi saja. Memang ada kaidah kan, tidak boleh dalam fikih Islam itu penggabungan antara hutang dengan jual beli itu nggak boleh memang. Jadi kalau misalnya ada orang katakan begini, saya jual mobil saya ini kepada Anda dengan harga 100 juta, tapi syaratnya Anda harus memberikan pinjaman kepada saya 50 juta. Dan ini kan menjual, tapi ada syarat pemberian hutang. Ini nggak boleh. Nah ini kan nanti masuk mana itu. Jadi insya Allah kita membiasakan komunikasi, dan saya memang masih butuh berpikir juga dari pertanyaan yang memang butuh perenungan dan kadang-kadang butuh diskusi itu kan. Nah, karena ini tidak satu orang, karena kalau ijtihadnya seorang itu akan sangat mudah terjatuh kepada kesalahan. Tapi ketika dua orang sudah dipelajari dulu kemudian ketemu kan lebih meminimalisir kesalahan-kesalahan. Lalam biswabahi, ini saja yang dapat saya sampaikan. Kita sudahi Pak ya dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.